Selamat malam seluruh pemirsa Ngopi Instan, seluruh warga negara Indonesia, baik di Hong Kong dan Makau. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Saya Aisyah Taningtyas, Konsul Muda Pensosbud KJRI Hong Kong, akan menemani teman-teman semua seperti biasa di acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan KJRI Hong Kong yang hadir ke hadapan teman-teman semua malam ini. Seperti biasa teman-teman, saya harap yang sedang menyaksikan pada malam hari ini sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong. Kita juga ada di media sosial lain, di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Pastikan teman-teman sudah follow kita di akun-akun media sosial tersebut untuk terus mendapatkan informasi terkini yang pastinya berguna untuk teman-teman semua seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Baik, seperti biasa di Ngopi Instan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah kita undang, dan kita juga mengajak teman-teman semua untuk ikut ngobrol bareng bersama kita, baik melalui kolom komentar di Facebook ataupun menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kita di 94001506. Sekali lagi di WhatsApp 94001506. Untuk dua orang penanya yang terpilih akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dolar persembahan dari Bank BNI. Nah, di episode sebelumnya kita juga sudah pilih dua orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dolar persembahan dari Bank BNI. Yang pertama, selamat kepada Ibu Mai Saro dan Saudara Aris PR. Selamat kepada Saudari Mai Saro dan Saudari Aris PR mendapatkan hadiah tabungan BNI sebesar 500 dolar. Nah, teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang juga silakan sampaikan pertanyaan ataupun komentar maupun pengalaman teman-teman semua terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yakni menangkal mitos vaksin COVID-19. Tentunya saya tidak sendiri. Malam ini saya sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidang vaksinasi COVID-19, jauh-jauh dari Indonesia. Kami sudah mengundang Ibu Dr. Andalusia Rizka Andalusia MPharm APT. Selamat malam, Ibu Rizka. Mohon Selamat malam. Selamat malam, Bu. Apa kabar, Ibu? Baik, selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik, salam kenal dari kami, dari KJRI Hong Kong, dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan Ngopi Instan pada malam hari ini. Baik, Ibu Rizka Andalusia adalah juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia. Baik, malam hari ini kita akan ngobrol bersama-sama ya, Bu, terkait vaksinasi COVID-19. Baik, sebagai informasi bersama juga nih, vaksinasi COVID-19 di Hong Kong sendiri saat ini memang sudah digulirkan oleh pemerintah selama beberapa bulan yang lalu, dan saat ini tersedia dua jenis vaksin COVID, yakni yang pertama adalah Sinovac atau CoronaVac dari Sinovac Biotech Hong Kong Limited, dan yang kedua ada BioNTech atau Comirnaty dari Fosun Pharma yang berkolaborasi dengan BioNTech. Baik, pemberian vaksinasi di Hong Kong sendiri ini bersifat sukarela, dan bagi seluruh residen Hong Kong yang yang dapat menerima vaksin dengan tentunya tidak ada situasi atau kasus yang tidak memungkinkan, maka boleh untuk melakukan aplikasi dan booking untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Baik, kita khususnya dengan tema ini akan membahas mengenai mitos-mitos yang beredar terkait vaksinasi COVID-19, Ibu. Kita sadari saat ini di lingkungan kita, di sekitar kita masih banyak kabar-kabar miring terkait vaksinasi COVID-19 ini. Nah, yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana kita bisa membahas bersama dan mengklarifikasi bersama, dan juga
memberikan edukasi kepada teman-teman semua mengenai informasi-informasi yang benar terkait vaksinasi COVID-19 ini. Nah, yang pertama, Bu, karena vaksinasi COVID-19 ini untuk menangkal terhadap virus COVID-19 ini kan bisa dibilang pengembangannya masih awal dan masih baru begitu. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya seberapa aman sebetulnya vaksinasi COVID-19 ini, Bu. Mungkin kita bisa mulai dari situ, Bu. Seberapa aman sebetulnya vaksin COVID-19 ini? Kenapa nggak putus-putus ya? Halo, suara saya terdengar? Baik, Bu, terdengar dengan jelas. Halo? Bu. Baik, bisa dimulai, Bu. Sudah terdengar dengan jelas? Saya agak ya. Boleh saya bercerita sedikit dulu, Mbak Ayu, atau Boleh, Bu, bagaimana? Apa kita mau silakan. tanya jawab saja atau ya mungkin saya bercerita dulu tentang vaksinasi ya. Baik. Selamat malam para teman-teman yang ada di Hong Kong ya, semua warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Ayu, hal yang menggembirakan ya bahwa kita mendapatkan kesempatan ya warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong mendapatkan kesempatan untuk memperoleh vaksin di sana. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan dan tentunya Anda sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk memperoleh vaksinasi. Nah, vaksinasi adalah salah satu cara bagi kita untuk keluar dari pandemi. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan suatu wabah atau pandemi yang kita semua nggak ada yang tahu dia datang dengan tiba-tiba ya, dan memang benar-benar ada dan virusnya juga terdeteksi, teridentifikasi jenisnya, dan dengan teridentifikasi jenis virusnya tersebut, maka dapat dibuatlah vaksin untuk mencegah seseorang dapat terinfeksi dari virus corona SARS-CoV-2 ini ya. Nah, kenapa kok kita perlu divaksin ya? Saya akan cerita sedikit nih. Kenapa kok kita perlu divaksin? Pertama-tama kalau kita mendapatkan vaksin, kita melindungi diri kita. Ya, jadi kalau kita mempunyai divaksin, maka vaksin itu akan membentuk antibodi. Antibodi itu kita semua tahu adalah suatu zat yang dapat menangkal atau melawan adanya virus yang masuk, dia tidak bisa menyebabkan kita sakit. Dia akan menyerang virus yang masuk itu ya, dan dia akan menangkal sehingga sehingga kita akan terhindar dari penyakit tersebut ya. Kemudian selain juga kita terhindar dari penyakit, kita juga dapat melindungi orang di sekitar kita ya. Kita tahu bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang tidak layak atau tidak boleh ya divaksin, misalnya orang yang sedang hamil ya, kemudian orang yang mempunyai penyakit yang berat itu juga tidak boleh divaksin ya. Kemudian misalnya anak-anak yang sekarang anak-anak belum dapat ya kesempatan untuk vaksin, nah ini tidak boleh divaksin, sehingga kalau kitanya sudah divaksin, kitanya tidak menyebarkan virus atau kita tidak terinfeksi, maka kita juga akan melindungi orang tersebut. Dan yang paling penting yang herd immunity ya, karena kalau yang divaksin dari sekelompok penduduk itu hanya sebagian kecil, tentu
tidak akan terbentuk herd immunity atau kekebalan, maka kita tidak akan keluar dari pandemi. Masih banyak orang-orang yang terinfeksi yang ada di sekitar kita, dan nanti bahkan orang yang sudah divaksin pun akan kembali terinfeksi. Dengan kita divaksin, semakin banyak orang-orang yang mempunyai kekebalan tersebut, maka akan terlindungi juga. Nah, apa sih sebetulnya vaksinasi itu ya? Tadi sudah saya katakan bahwa kalau kita divaksin, kita memiliki mendapatkan antibodi ya, antibodi dalam tubuh kita yang dapat melindungi kita dari kuman tersebut. Ya, nah sebetulnya antibodi itu ada yang bisa didapatkan secara alami. Misalnya kalau orang sembuh dari sakit, nah orang yang sudah terkena COVID, ya, kemudian dia sembuh, dia mempunyai kekebalan alami, antibodi alami, ya. Nah, tapi kalau kita tidak mempunyai kekebalan alami, kita diberikan kekebalan artifisial atau kekebalan buatan, yaitu dengan dimasukkan vaksin, ya. Vaksin itu adalah sebagian atau seluruh dari virus yang telah dimatikan, ya, telah dimatikan, benar-benar dimatikan, kemudian dimasukkan dalam tubuh kita sehingga dia dapat membentuk antibodi manakala nanti ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, inilah kenapa kok kita perlu vaksin. Nah, tadi saya cerita tentang herd immunity. Ini adalah gambaran berada di dalam suatu kelompok, di dalam lingkungan kita itu ada orang yang terinfeksi, yang merah itu, maka akan dalam waktu dekat orang-orang yang belum terinfeksi tadi, orang-orang yang sehat akan terinfeksi. Tapi manakala di dalam satu kelompok tersebut ya sudah ada orang-orang yang divaksinasi, kemudian masuklah orang yang terinfeksi, maka dia tidak akan menjadi terinfeksi. Bahkan orang-orang yang tadinya belum divaksin juga ikut mendapatkan kekebalan. Inilah yang dinamakan sebagai kekebalan kelompok. Nah, tapi kekebalan kelompok itu baru dapat dicapai manakala jumlah cakupan vaksinasi itu 80 sampai 90% dari jumlah penduduk, ya, dari suatu jumlah penduduk. Nah, makanya kenapa kok kita mengharapkan ya dan bahkan mengharuskan nih kalau di Indonesia ya orang-orang yang sudah layak divaksin untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, ini alhamdulillah Indonesia sudah cukup bagus dalam program vaksinasi. Kita sudah berada di atas rata-rata Asia ya, yang jumlah yang divaksin. Tapi kan Indonesia jumlah penduduknya banyak ya, ada 260 jutaan rakyat Indonesia yang harus divaksin. Nah, berarti kalau kita mau membentuk kekebalan kelompok, harus 80% dari penduduk Indonesia itu. Banyak sekali ya. Ini masih kita berupaya untuk ke sana. Nah, vaksin-vaksin itu dikembangkan oleh lembaga-lembaga penelitian, oleh peneliti-peneliti ya, kemudian juga dilakukan nggak mudah mengembangkan vaksin ya. Melalui serangkaian penelitian supaya apa? Supaya vaksin yang diproduksi itu pertama, dia harus aman. Harus aman dulu. Makanya ada tahapan penelitian yang namanya penelitian preklinik atau penelitian pada hewan. Ya. Setelah penelitian pada hewan selesai dan dinyatakan vaksin itu aman, baru dia boleh diteliti pada manusia. Ya, pada manusia pun juga nggak langsung serta-merta dalam jumlah yang besar, harus dalam jumlah yang kecil dulu, kemudian bertambah lagi sampai jumlahnya besar. Nah, sampai vaksin itu dinyatakan bahwa dia aman dan berkhasiat, ya, berkhasiat dalam membentuk antibodi. Nah, dalam uji klinik itu diteliti berapa orang yang terjadi efek samping, kalau ada efek samping pun apakah efek sampingnya berbahaya, karena kita ketahui tidak ada satupun obat maupun vaksin yang tidak punya efek samping, pasti ada efek sampingnya, ya. Hanya masalahnya berat atau tidak ringan. Nah, pada saat uji klinik
kalau ada efek samping yang berat, ada efek samping yang berbahaya, pasti sudah dihentikan. Tidak boleh dilanjutkan oleh yang namanya Badan Pengawas Obat. Di setiap negara punya Badan Pengawas Obat. Di Indonesia namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Ya. Kalau di Amerika namanya FDA, Food and Drug Administration. Kalau di Hong Kong, saya kok lupa ya apa namanya. Kalau di Cina namanya NMPA. Pokoknya setiap negara pasti punya suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanannya. Ya. Jadi, sekali lagi, dalam pengembangan suatu vaksin harus dapat dibuktikan bahwa dia itu aman dan berkhasiat. Setelah itu, baru dia diproduksi dengan mutu yang baik. Karena dengan mutu yang baik, maka keamanan vaksin dan khasiatnya juga dapat terjamin. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, bahwa vaksin itu harus pertama aman, berkhasiat, dan bermutu. Nah, kemudian setelah dibuat suatu vaksin tersebut dari suatu rangkaian penelitian, ya, dilakukan evaluasi, ya, dilakukan evaluasi untuk melihat kemanfaatan dari vaksin tersebut harus lebih besar daripada risiko yang ditimbulkannya, ya. Jadi tidak ada satu badan pengawas obat manapun di dunia ini yang akan meloloskan manakala vaksin tersebut tidak aman, ya. Pasti semua sudah dinyatakan keamanannya. Nah, ini yang di Indonesia sudah didapatkan CoronaVac, ya, sama ya. Kita pakai di Hong Kong juga pakai Sinovac, CoronaVac, di Indonesia kita juga pakai. Kemudian di Indonesia ada CoronaVac sendiri diproduksi di Indonesia bekerjasama dengan CoronaVac yaitu Bio Farma. Ada vaksin AstraZeneca dan vaksin Sinovac. Tapi kita belum punya vaksin Pfizer. Dalam waktu dekat mungkin BioNTech Pfizer akan masuk juga ke Indonesia, ya. Nah, ini adalah vaksin-vaksin yang ada di Indonesia. Kita harus punya banyak sumber vaksin karena jumlah penduduk Indonesia yang harus divaksinasi adalah sekitar 180 juta lebih. Kalau dikalikan 2 berarti sudah sekitar 360. Ditambah lagi dengan jumlah-jumlah tambahan sekitar 400 juta vaksin harus disediakan oleh pemerintah Indonesia. Makanya kita mencari sumber-sumber yang lain. Di antaranya juga nanti mungkin Pfizer, BioNTech akan masuk. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang vaksin, kita akan mengatakan, tadi sudah saya katakan bahwa vaksin harus berkhasiat. Artinya dia harus membentuk antibodi. Selain membentuk antibodi, dia juga harus memiliki efikasi, yaitu dia mempunyai kemampuan untuk menurunkan risiko atau menurunkan bahaya bahwa orang yang terkena virus akan terkena infeksi. Ya, jadi dengan divaksin akan turun risiko tersebut. Ya, akan turun risiko tersebut. Nah, ini beberapa vaksin tadi sudah saya katakan ya, ada CoronaVac. Vaksin CoronaVac ini sudah dapat digunakan untuk usia 18 sampai dewasa, sampai geriatri, sampai orang tua juga sudah boleh ya menggunakan CoronaVac. Nah, ini yang vaksin CoronaVac yang kita pakai adalah vaksin yang mengandung virus yang telah diinaktivasi atau dimatikan. Ya. Nah, kok dimasukin virus? Ya, virusnya, tapi dia sudah dimatikan dengan suatu senyawa kimia tertentu, dia sudah dimatikan sehingga dia masuk ke dalam tubuh kita, tapi dia bisa mengenali, ya, dia bisa membentuk antibodi, tubuh kita membentuk antibodi karena dimasukin virus yang dimatikan tadi, ya. Nah, di dalam vaksin tersebut ada zat-zat tambahan, ya, yang namanya adalah aluminium hidroksida, disodium hidrogen fosfat, natrium, dan seterusnya. Zat-zat tambahan itu digunakan untuk meningkatkan daya imunitas dari vaksin tadi. Nah, nanti pasti ada pertanyaan, ada ceritanya. Kenapa kok saya mengatakan kandungan-kandungan yang ada dalam vaksin? Ada ceritanya nih. Nanti pasti udah bertanya, tuh kan ada itunya ya, gitu. Nanti saya ceritakan di belakang ya. Nah, kemudian apakah vaksin CoronaVac itu aman? Vaksin CoronaVac itu sudah dinyatakan dia aman.
Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak boleh diberikan vaksin ini, yaitu orang yang mempunyai riwayat alergi. Dulu pernah nggak diberikan vaksin terus alergi? Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian yang mempunyai penyakit autoimun yang didapatkan sejak lahir ya. Dia mengalami gangguan imunitas ya yang didapatkan sejak lahir. Tapi kalau untuk orang-orang yang mempunyai penyakit autoimun tapi dia tidak terlalu parah dan dia sudah diobati, boleh-boleh saja mendapatkan vaksin ini. Terus tadi pertanyaannya, apakah kalau saya hipertensi saya boleh dapat vaksin ini? Boleh-boleh saja asal hipertensinya itu terkontrol. Artinya udah minum obat antihipertensi, tidak sedang tinggi, kemudian orang yang diabetes juga begitu ya, dia asal sudah terkontrol obat menggunakan obat penurun kadar gula darah, dia boleh-boleh saja dapat vaksin ini ya. Artinya kalau sudah stabil ya, tidak ada peningkatan tekanan darah yang tinggi, kemudian tidak ada penyakit ginjal, tidak ada penyakit gula yang berat, dia boleh mendapatkan vaksin ini ya. Tapi jangan terus nanti kok sedang lagi demam, kemudian sedang ada penyakit infeksi lainnya, kemudian terus minta vaksin, ya jangan ya, sebaiknya dalam kondisi sehat. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa semua obat atau vaksin itu pasti mempunyai efek samping yang terjadi, tapi efek samping yang diperbolehkan, yang bisa diperbolehkan untuk digunakan untuk obat-obatan atau vaksin itu harus ada ukurannya, nggak boleh efek sampingnya itu yang berbahaya. Beberapa efek samping yang sering terjadi adalah nyeri di tempat suntikan, kemudian pembengkakan, terus gatal-gatal kemerahan itu mungkin ya. Sedangkan yang sistemik nyeri otot, demam, lelah seperti orang meriang ya, kalau orang Jawa bilang meriang gitu ya, badannya nggak enak ya, mual, muntah, sakit kepala itu mungkin terjadi ya. Tetapi itu semua sifatnya ringan dan bisa sembuh sendiri. Atau bisa juga minum obat anti demam dan sebagainya ya. Ini saya teruskan saja. Ini ada vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca ini juga diberikan 2 dosis ya. Minggu pertama, hari pertama dan 4 sampai 12 minggu setelah pemberian dosis yang pertama. Ini beberapa juga ini ada efek sampingnya, misalnya demam, nyeri dan sebagainya ya. Kemudian ada berita-berita vaksin AstraZeneca menyebabkan pembekuan darah. Ternyata setelah diamati ya bahwa vaksin AstraZeneca ini akan menyebabkan gangguan pembekuan darah manakala dia diberikan kepada orang-orang yang sudah mempunyai riwayat gangguan pembekuan darah ya. Nah, vaksin AstraZeneca ini aman, dapat digunakan ya. Karena gangguan pembekuan darah ini sebetulnya bukan hanya disebabkan oleh vaksinnya itu sendiri, tapi dia juga disebabkan oleh sebab-sebab yang lain, misalnya merokok. Merokok itu juga menyebabkan gangguan pembekuan darah. Ya. Kemudian penyakit COVID-nya sendiri juga jauh lebih besar risiko terjadinya pembekuan darah dibandingkan dengan vaksin AstraZeneca ini. Sehingga vaksin AstraZeneca ini layak dan memberikan manfaat yang baik untuk memberikan kekebalan pada tubuh kita. Ada vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac di sana belum dipakai ya, kalau di Indonesia dipakai vaksin Sinovac ini. Ya, nah berita hoax. Nah ini berita hoax ya yang ramai dibicarakan ya bahwa vaksin itu memiliki chip yang dapat melacak keberadaan orang yang telah disuntik. Wah, berapa harga chipnya dan bagaimana cara masuknya chip ke dalam tubuh kita melalui suatu lubang jarum yang sangat kecil. Vaksinnya saja 0,5 ml. Anda bisa membayangkan 0,5 ml itu seberapa besarnya. Ya. Kemudian ada microchip di dalamnya atau chip di dalamnya. Nah, ini hoax ya.
Kemudian ada seorang yang meninggal setelah disuntik vaksin. Kita harus lihat dulu meninggalnya kenapa, ya? Dia divaksin sekarang. Kemudian taruhlah 2 atau 3 hari kemudian dia meninggal. Ternyata yang bersangkutan ya meninggalnya karena sakit jantung. Jadi yang disalahkan siapa? Apakah yang disalahkan vaksinnya? Ya kan? Nah, itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Hanya kebetulan saja dia meninggalnya setelah dilakukan pemberian vaksinasi. Tapi ada namanya mekanisme pengawasan kejadian ikutan fase imunisasi. Disitulah para pakar, ya para profesor itu melihat apakah orang ini meninggalnya karena disebabkan oleh vaksin atau karena sebab yang lain. Tetapi kejadiannya bersamaan dengan kejadian vaksin pada saat setelah pemberian vaksinasi, ya. Ataupun kadang-kadang ada orang yang pada saat divaksin dia sudah terkena virus coronavirus ini, sudah terkena coronavirus dan mengalami perburukan setelah dia divaksin, kemudian dia meninggal. Nah, bukan karena vaksinnya kan, karena sebab lain. Ya. Atau kemudian ada lagi yang hoax, katanya apa ya, yaitu ada yang chip, kemudian yang disuntikan isinya hanya air saja dan sebagainya ya. Nah, ini yang tadi saya katakan nih ya, yang saat ini belakangan ini ramai sekali nih. Vaksin katanya mengandung logam, ya, mengandung logam berat. Uang ditempelin, katanya nempel ya, nempel di tempat bekas suntikan vaksin tersebut, ya. Makanya tadi saya bilang nanti saya akan menjelaskan kenapa kok saya perlu menyampaikan apa sih isinya vaksin itu, ya. Memang ada kata-kata vaksin mengandung aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida itu bukan, jangan dibayangkan itu adalah logam atau aluminium seperti panci atau sendok aluminium ya. Aluminium hidroksida ini adalah bahan obat, ya. Dia bukan logam. Kalau teman-teman sekalian melihat beberapa obat-obatan yang menggunakan aluminium hidroksida, contohnya antasida, obat untuk luka lambung, apa itu namanya ya, yang obat mah itu ya, itu semua sebagian besar mengandung aluminium hidroksida. Ya, dia bukan logam berat, dia bukan logam, ya. Jadi dia adalah suatu bahan obat, senyawa obat ya, senyawa obat yang digunakan untuk beberapa obat-obatan. Nah, pada vaksin aluminium hidroksida ini digunakan untuk menambah daya pembentukan antibodi, daya imunitas. Nah, uang ditempel bisa-bisa saja kalau orang sedang berkeringat, uang ditaruh di sini juga menempel gitu ya, atau apa namanya, karena sebab lain dia bisa menempel di tempat suntikan itu. Jadi ini hoax ya, bahwa vaksin mengandung logam atau magnet, tidak benar ya. Aluminium hidroksida yang ada pada vaksin bukan logam, tapi dia adalah bahan obat ya, bukan logam ya, sama sekali tidak benar. Nah, nggak ada. Kemudian microchip, bagaimana memasukkan chip ke dalam atau memasukkan lubang ke dalam tubuh kita, memasukkannya aja menggunakan jarum suntik yang sangat kecil ya, dosisnya juga hanya 0,5 ml. Ini kan apa namanya, sesuatu hal yang aneh dan nggak mungkin gitu ya. Jadi hoax itu adalah bahwa uang dapat menempel di badan tubuh seseorang itu yang di bagian tempat yang diberi vaksin, sehingga dikatakan bahwa vaksin mengandung magnet atau mengandung logam. Nah, untuk mencegah berita-berita hoax tersebut, ada situs yang dapat kita pakai untuk mencari, mengakses berita-berita yang benar ya. Namanya Info Vaksin. Silahkan mengakses di situ. Di dalam Info Vaksin itu berita-berita yang benar tentang vaksin, sehingga kita dapat memperoleh berita yang sesungguhnya ya. Kalau enggak nanti kita akan terpengaruh oleh infodemik atau info-info yang tidak benar.
Nah, mungkin itu saja yang saya gunakan sebagai pengantar. Kita bisa diskusi, bisa saling bercerita ya, bagaimana vaksin dan apa itu vaksin itu dan bagaimana keamanannya untuk vaksin. Baik, terima kasih Ibu Rizka atas penjelasan yang sangat komplit ini, mulai dari mengapa perlu vaksinasi. Tadi disampaikan bahwa salah satunya adalah kita perlu mencapai herd immunity yang hanya bisa tercapai apabila sekitar 80 atau 90% dari seluruh komunitas atau masyarakat di suatu wilayah sudah melakukan vaksin atau sudah mencapai kekebalan gitu ya. Baik, kemudian sudah disampaikan juga khasiat dari vaksin, juga keamanan dari vaksin COVID yang tersedia sekarang ini. Tadi Ibu Rizka menyampaikan kalau misalkan tidak aman, sudah pasti produksinya sudah dihentikan dari dulu-dulu begitu ya Bu. Ya, Kenyataan kualitas obatnya. Kenyataan bahwa sampai saat ini memang vaksinasi tetap tersedia, berarti menunjukkan bahwa vaksinasi COVID-19 ini aman dan telah melalui uji klinis yang sangat-sangat ketat gitu. Kemudian juga sudah disampaikan pula tadi klarifikasi mengenai berbagai macam hoax yang beredar baik di media maupun di obrolan-obrolan sehari-hari di masyarakat ya, salah satunya tadi vaksinasi menyebabkan kematian. Kita harus pintar-pintar juga menerima informasi yang seperti ini. Kita perlu cek latar belakangnya, sumber dari berita itu, dan kita juga perlu berpikir logis ya. Dan kemudian juga tadi kematian itu banyak karena memang kebetulan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan fatalitas tersebut gitu. Kemudian yang terakhir juga selain kita juga banyak harus memperkaya diri dengan wawasan gitu terkait vaksinasi ini, juga tetap perlu waspada juga untuk teman-teman mungkin yang memiliki kondisi ataupun punya riwayat sakit kronis, memang tidak dianjurkan. Tapi tadi juga Ibu Rizka menyampaikan apabila punya darah tinggi ataupun diabetes yang sudah terkontrol, itu tetap bisa melakukan vaksinasi. Baik, terima kasih Ibu atas share informasinya sebagai pengantar. Kita di sini sudah terima beberapa pertanyaan Ibu dari pemirsa Ngopi Instan ini. Mungkin kita bisa bahas satu dulu Ibu ya. Sambil bisa kita ngobrol bareng nih nanti. Baik, bisa ditampilkan? Ya, saya bacakan. Halo, selamat malam. Saya ada 2 pertanyaan mengenai efikasi dan efektivitas dari vaksin Sinovac. Yang pertama, mengapa angka efikasi Sinovac di fase klinis sekitar 50,4 sampai dengan 83,5% tergantung negaranya, tidak setinggi vaksin berbasis mRNA. Yang kedua, mengapa angka efikasi ini juga bisa berbeda jauh dengan angka efektivitas di berbagai negara. Di Indonesia bahkan bisa mencapai lebih dari 90% menurut studi dari Kemenkes. Sementara itu untuk vaksin berbasis mRNA yaitu Pfizer-BioNTech, angka efikasi dan efektivitasnya hampir mirip, keduanya di atas 90% dan berdasarkan hasil studi komprehensifnya yang sudah dipublikasi di jurnal ilmiah. Baik, terima kasih kepada Pak Chandra Jinata yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Nah, ini mengenai angka efikasi, Ibu. Kenapa untuk Sinovac ini khususnya tidak setinggi vaksin mRNA seperti Pfizer atau Pfizer-BioNTech. Baik. Ya, langsung dijawab ya Mbak Ayu. Silakan Ibu. Ya, kita ketahui bahwa platform vaksin itu ada bermacam-macam, ya. Ada yang konvensional, ada yang biotech, ya, yang modern, yang biotech. Yang konvensional itu adalah vaksin yang dibuat dari virus yang dilemahkan dan virus yang dimatikan atau diinaktivasi, dan juga dari protein subunit yang dari bagian dari virusnya, ya. Nah, memang
teknologi yang konvensional ada teknologi yang sudah sangat lama kita ketahui. Sudah kita kenal mungkin dari saya bayi, saya sudah dikasih vaksin yang berupa inactivated virus ya. Mbak Ayu juga, teman-teman semua juga mungkin sudah lama sekali menggunakan vaksin-vaksin yang berasal dari bentuk platform inactivated virus. Nah, vaksin inactivated virus ini mempunyai kelebihan, dia cukup aman dalam penggunaannya. Ya, aman. Tetapi memang dia tidak setinggi vaksin-vaksin yang bentuknya adalah teknologi yang baru, teknologi bioteknologi, ya, yang seperti mRNA. Memang efikasinya dia tidak setinggi efikasi dari mRNA. Kalau mRNA kan kita ketahui bahwa di awal dia sudah mempunyai efikasi 90-an% ya. Kalau yang inactivated virus memang tidak setinggi vaksin-vaksin yang dengan teknologi modern. Hanya karena dia merupakan platform yang lama, keamanan yang sudah lama kita ketahui, keamanannya cukup terjamin. Kemudian proses pembuatannya tidak terlalu lama, ya. Nah, kenapa kok efikasinya berbeda-beda? Memang benar di uji kliniknya ada di Turki, ada di Brasil, ya, dan ada di Chile dan ada di Indonesia. Nah, efikasinya yang membuat efikasi yang berbeda itu adalah populasi yang digunakan pada uji klinik. Di Turki, ya di Turki itu hampir semua subjek yang digunakan untuk uji klinik adalah para tenaga kesehatan yang di Turki itu sebagian besar adalah tenaga kesehatan ya yang dia mempunyai risiko paparannya besar ya. Sementara kalau di Indonesia yang digunakan untuk subjek penelitian adalah masyarakat biasa yang dia kemudian dia ada di hidup di lingkungan masyarakat biasa. Jadi resiko-resiko paparannya berbeda-beda. Ada yang tinggi resiko paparannya, ada yang rendah resiko paparannya ya. Jadi memang ada perbedaan efikasi dari uji klinik tersebut. Nah, tadi pertanyaan berikutnya adalah efektivitas. Benar bahwa Kementerian Kesehatan baru saja merilis efektivitas vaksin Sinovac ini di atas 90%. Ada 98% dapat menurunkan angka kesakitan atau dapat menurunkan risiko untuk terkena COVID dan masuk ke rumah sakit. Nah, ini efektivitas kita harus bedakan antara efektivitas dengan efikasi. Kalau efikasi itu dilihat pada saat dilakukan uji klinik. Tapi kalau efektivitas itu adalah real world evidence atau bagaimana dia penggunaannya di dunia nyata. Jadi ukurannya adalah berapa persen angka kejadian COVID atau berapa persen penurunan kematian akibat COVID. Nah, benar, Sinovac ini dari penelitian yang dilakukan pada kelompok tenaga kesehatan, vaksin Sinovac ini dapat memberikan efektivitas di atas 90%. Artinya, dia dapat menurunkan angka kematian pada kelompok tenaga kesehatan itu sampai 90%, 98%. Ya, jadi efektivitas itu pada kondisi yang sudah di masyarakat, tapi kalau efikasi itu adalah didapatkan pada saat uji klinik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ayu, atas pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Nampaknya sudah banyak pertanyaan yang masuk dari teman-teman ya, Bu ya. Mungkin kita bisa bahas satu persatu bersama-sama. Baik, yang berikutnya, selamat malam Bu Ayu dan Dr. Lucia. Salam sehat selalu. Saya Lili dari Happy Valley ingin bertanya, sebetulnya vaksin COVID-19 dibuatnya dari apa dan apakah halal? Dan pada umumnya reaksi vaksin itu setelah berapa hari? Dan jika mereka yang selepas vaksin tidak menunjukkan gejala, apakah kekebalan tubuhnya tidak kuat dan tidak mempunyai antibodi yang kuat melawan serangan virus?
Lalu berikutnya, jika kita menemukan seorang teman yang mempunyai gejala demam tinggi selama 3 hari dan ditambah sesak nafas, apa yang harus disarankan terhadap teman kita? Lalu tips apa yang harus dilakukan seseorang tersebut sebelum melakukan vaksin dan sesudah vaksin? Mengingat kondisi tubuh manusia berbeda-beda, apakah jika kita minum air banyak akan berdampak dengan vaksin yang sudah masuk ke dalam tubuh kita atau tidak? Baik, ada 3 pertanyaan ini. Kalau boleh saya simpulkan, pertama, vaksin COVID terbuat dari apa? Lalu, reaksi jika tidak bereaksi setelah menerima vaksin, apakah artinya vaksin itu tidak efektif, mungkin gitu ya. Lalu, jika menemukan gejala seperti demam, namun ditambah dengan sesak nafas, apa yang harus dilakukan? Baik, kemudian Ibu. Silakan Ibu Rizka. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, vaksin itu dibuat dari apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa vaksin itu bisa dibuat dari the whole virus atau seluruh virusnya, kemudian dilemahkan atau dimatikan. Bisa juga dibuat dari sebagian dari virusnya. Ya, kalau kita lihat tuh gambarnya virus corona itu kayak lingkaran, kayak ada spike-spike-nya kayak duren gitu ya, ada tonjolan-tonjolan. Nah, bisa saja vaksin itu dibuat dari spike proteinnya itu bagian dari virusnya, atau bisa juga dibuat dari material genetik pada virus tersebut, contohnya dari DNA atau mRNA-nya. Jadi pada intinya vaksin itu dibuat dari bagian virus itu atau keseluruhan dari virus itu dengan suatu teknologi tertentu di mana dibuat supaya dia sudah mati atau dia sudah tidak berbahaya, tapi dia dapat membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Ya. Jadi bisa dibuat dari virus keseluruhan atau sebagian dari virusnya atau DNA-nya, bagian kecilnya lagi ya. Pertanyaan, apakah halal? Ya, ada memang beberapa vaksin yang dalam proses pembuatannya dia kadang-kadang menggunakan bahan tidak halal, ya, material tidak halal. Yang paling sering bahan tidak halal yang digunakan adalah namanya tripsin, di mana tripsinnya diperoleh dari tripsin porcine atau babi, ya. Nah, biasanya penggunaan tripsin itu digunakan untuk memisahkan virus dari medianya, vaksin dari medianya. Nah, tapi sekarang sudah ada tripsin buatan yang bukan dari porcine, bukan dari babi. Tripsinnya namanya rekombinan tripsin. Ya, itu sudah banyak dipakai. Nah, saya tidak bisa mengatakan bahwa vaksin semua halal. Tetapi vaksin-vaksin yang digunakan biasanya sudah dilakukan suatu sertifikasi atau identifikasi halal. Kalau di Indonesia ya, saya tidak tahu kalau di Hong Kong ya. Kalau di Indonesia ada sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI. Ya. Nah, untuk vaksin Sinovac itu sudah dinyatakan halal ya karena dilakukan inspeksi oleh MUI dan kami pun dari Badan POM juga menyatakan bahwa tripsin yang digunakan untuk pemisahan vaksin Sinovac dari medianya, bibit vaksin dari medianya adalah rekombinan tripsin atau tripsin buatan, bukan tripsin yang dari porcine. Ya. Kemudian pertanyaan ini bagus ya. Jika tidak ada gejala, apakah vaksinnya itu nggak bereaksi artinya? Bukan begitu, karena masing-masing orang mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Saya waktu habis divaksin nggak ada gejala apa-apa. Sementara ada teman saya yang gejalanya pegel banget ya, ada demamnya. Saya nggak ada gejala apa-apa, ya. Tapi alhamdulillah saya sudah divaksin. Kira-kira saya itu mendapatkan vaksin bulan Februari ya, sampai sekarang baik-baik saja ya. Mudah-mudahan terus baik-baik ya. Kemudian juga itu tadi ya, reaksinya itu bermacam-macam. Tidak semua orang mempunyai reaksi. Ada yang reaksinya ngantuk,
Ada yang reaksinya demam, ada yang reaksinya pegel, ya nggak semua. Bukan berarti kalau tidak bereaksi itu tidak vaksinnya tidak bekerja atau tidak terbentuk antibodinya. Bukan berarti begitu, ya. Tidak menjadi ukuran bereaksi atau tidak dengan pembentukan antibodi. Nah, pertanyaan ketiga, ini pertanyaan terakhir yang keempatnya ini ya, ini yang pertanyaan paling baik sekali. Apa persiapan kita manakala kita akan divaksin? Nah, ini penting sekali ya, bahwa setiap orang yang akan divaksin diharapkan harus mengenali kondisi tubuhnya. Nah, kejadian yang tadi saya ceritakan bahwa dia habis divaksin, kemudian 2 hari kemudian dia meninggal ya, itu pada umumnya adalah mereka yang datang ke tempat vaksinasi dalam kondisi tidak sehat. Ya. Misalnya kalau dia mempunyai penyakit paru-paru, dia dalam kondisi paru-parunya sedang dalam kondisi sakit berat, ya, atau pneumonia yang berat, atau asma sedang kena serangan asma yang berat, atau dia hipertensi, tensinya sedang tinggi, ya. Itu beberapa terjadi bahwa orang yang mendapatkan masalah setelah vaksinasi adalah orang-orang yang tidak sehat atau tidak bagus kondisinya pada saat divaksin. Jadi persiapan apa yang harus dilakukan? Persiapannya adalah memahami, mengenali kesehatan diri sendiri. Bahwa aku merasa aku fit, nggak ada masalah, nggak pusing, nggak migrain, nggak demam, ya saya datang untuk divaksin. Tapi bukan berarti harus minum air yang banyak, itu nggak ada hubungannya ya. Minum air banyak boleh, sehat-sehat saja, tapi tidak menjadi keharusan untuk orang yang divaksin. Ya. Gitu ya, Mbak Ayu jawabannya. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Lili tadi. Poin yang penting juga Ibu untuk kita bersama yang harus disiapkan sebelum vaksinasi tentunya mengenali kondisi dari kesehatan kita terlebih dulu gitu ya. Nah, kalau di Hong Kong sendiri ini sebelum divaksinasi untuk teman-teman yang belum melakukan vaksinasi itu juga ada dokter yang siap sedia kalau teman-teman mungkin ragu dan ingin memeriksakan kondisi kesehatannya terlebih dulu, bisa konsultasi dulu dengan dokter yang ada di pusat-pusat vaksinasi. Nah, atau teman-teman juga kalau punya dokter pribadi atau yang sudah sering periksa, bisa memeriksakan terlebih dulu kondisi kesehatannya untuk memastikan lagi dan meyakinkan teman-teman kondisi kesehatannya. Begitu. Baik, kita sudah terima lagi nih, sudah banyak Ibu pertanyaan. Agaknya banyak teman-teman yang seru sekali ikut berdiskusi dengan kita malam ini. Baik, selanjutnya selamat malam, saya Listi. Selamat malam Mbak Listi. Pertanyaannya, apakah punya riwayat TBC dan sudah sembuh total boleh vaksin? Baik, sudah ada riwayat TBC dan tapi sudah sembuh total. Kalau saya boleh tebak, boleh nih Bu. Benar nggak Bu? Benar ya. Jadi ini tadi pertanyaannya juga bagus-bagus nih ya. Apakah kalau saya sudah punya penyakit TBC dan sembuh total boleh divaksin kalau dia sudah sembuh, kalau Anda sudah sembuh total ya. Yang berbahaya kalau TBC sedang dalam kondisi yang parah atau yang sedang dalam pengobatan, sebaiknya ditunda dulu ya. Kalau misalnya kondisi paru-parunya masih berat, sebaiknya ditunda dulu. Tapi kalau sudah sembuh total boleh, bahkan perlu, karena pada orang-orang yang TBC mempunyai risiko yang ada risiko yang lebih besar terkena COVID-19 ya, karena penyakit COVID-19 itu ada penyakit pada paru-paru, yang diserang adalah paru-parunya. Jadi kalau orang yang rentan terkena infeksi pada paru-paru, lebih mudah menjadi buruk kalau terkena virus corona ini ya. Jadi boleh saja ya. Pintar Mbak Ayu sudah bisa menjawab. Oh iya Bu, kalau boleh saya ini pertanyaan juga yang sering kita terima dari teman-teman, kalau misalkan sebelumnya pernah terkena virus COVID, apakah juga perlu untuk mendapatkan vaksin, karena kan
ada yang bilang kalau katanya kalau sudah pernah kena vaksin berarti sudah punya kekebalan sendiri begitu. Bagaimana? Masih Ya, tetap betul perlu sekali. vaksin atau tidak? Ya, betul sekali ya. Jadi orang yang sudah sembuh Baik, halo Bu Rizka. Sepertinya sedang ada gangguan. Oke, baik. Sambil menunggu Bu Rizka tersambung kembali dengan kita. dari Eh, COVID-19 baik. itu sudah mempunyai kekebalan alami. Tadi yang saya gambarkan ya di skema ada kekebalan alami, sudah mempunyai kekebalan alami. Sempat terputus ya? Halo? Ya Bu, sekarang sudah tersambung lagi Bu. Sama lagi ya. Ya. Ya, oleh karena itu COVID-19 dia biasanya kalau di Indonesia ya kita 3 bulan setelah dia sembuh dari sakit bisa diberikan vaksinasi. Jadi perlu atau tidak bulan setelah dia sembuh dari sakit. Gitu. Ya, dalam jangka waktu 3 bulan setelah sembuh begitu ya Bu, sebaiknya ya Bu. Ya. Tetap perlu melakukan vaksinasi. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Betul. Tadi sampai lagi. Baik. Selamat malam Bu Ayu, juga Bu Dr. Lucia. Saya Dea dari Muiwo Lantau Island. Mau bertanya, apa yang membuat orang-orang takut dengan vaksin, sedangkan mereka tidak punya penyakit yang serius atau bisa dikatakan sehat secara medis dan bisa melakukan vaksin? Dan apakah orang yang tidak melakukan vaksin itu rentan tertular COVID-19? Ya, baik. Ini seringkali kita hadapi juga teman-teman WNI dan PMI di Hong Kong ini yang khawatir dan takut bahkan mengalami kecemasan begitu ya untuk melakukan vaksinasi. Kira-kira apa nih Bu saran yang bisa diberikan kepada teman-teman Bu? Iya. Kepada orang-orang yang takut dengan vaksin, harusnya yang lebih takut itu takut pada virusnya, bukan takut pada vaksinnya, ya. Betul. Karena kalau vaksin itu justru akan melindungi kita terkena virus. Nah, saya juga nggak tahu kenapa masih banyak orang-orang yang takut dengan vaksin, padahal ya dari kita lahir kita sudah diberikan vaksin dasar, ada BCG, ya, ada DPT dan sebagainya. Ingat nggak? Tanya kalau nggak ini, tanya ke orang tuanya, ke ibunya masing-masing. Saya dulu divaksin nggak sih Bu? Ya. Nah, sebetulnya vaksin COVID-19 ini juga sama seperti vaksin-vaksin waktu kita masih bayi, kita divaksin, kemudian kita balita, ya kita divaksin, atau kalau mau kita vaksin dewasa, vaksin pneumonia dan sebagainya, ya vaksin hepatitis itu kan juga sama vaksinasi, ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang perlu ditakutkan dengan mendapatkan vaksin. Nah, kalau nggak divaksin resikonya apa? Tadi yang dikatakan, kita nggak punya kekebalan tubuh dan kita akan berisiko terinfeksi manakala ada virus corona yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan takut untuk divaksin, tapi lebih takutlah sama virusnya, jangan takut sama vaksinnya ya. Vaksin tidak memberikan masalah karena sudah dari zaman dulu itu vaksin sudah ada di dalam kehidupan manusia ini, gitu ya. Baik Bu, poin yang penting sekali bisa jadi tagline Bu sepertinya. Takutlah dengan virus, jangan takut dengan vaksin. Baik, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya sudah vaksin 2 kali BioNTech. Pada waktu vaksin yang pertama, saya ada keluhan tangan yang habis disuntik sakit, dan kalau diangkat ke atas sakit sekali selama 3 hari, dan juga telapak tangan gatal. Apa ini pengaruh dari vaksin tersebut? Tapi vaksin yang kedua tidak ada keluhan sama sekali. Atas jawabannya saya aturkan banyak terima kasih dari
Ibu Lilis di Pula. Ini Iya, mengenai dampak vaksin dari dari vaksin ya. dampak dari vaksin BioNTech ya. Mungkin saja ya efek samping yang terjadi tadi, pegel di tangan tadi disebabkan karena vaksin, tapi dia akan sembuh sendiri. Jadi memang kadang-kadang di vaksinasi pertama dia timbul, tapi vaksinasi berikutnya, yang kedua dia tidak timbul atau tubuh kita sudah mempunyai penyesuaian. Tapi mesti dilihat dulu Bu Lili, apakah ada sebab yang lain ya? Tadi ada yang nggak bisa diangkat dan sebagainya, bisa saja itu sebab yang lain ya. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu efek samping dari vaksin atau tidak, karena saya tidak melihat riwayat penyakitnya ibu ya. Kalau apakah ada sebab yang lain atau memang pernah sebelumnya sakit di otot dan sebagainya, bisa jadi bukan karena vaksin, tapi mungkin saja itu karena vaksin ya. Salah satu apa namanya efek samping nyeri otot dan sebagainya ya, demam, jadi kemungkinan itu disebabkan oleh Ya, baik. yang Kita kedua tidak terjadi seperti itu, bisa saja itu pada saat pertama terjadi, pada saat kedua terjadi. ya, dan memang berbeda-beda biasanya efek samping ke tiap orang begitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya bisa kita tampilkan lagi. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini pertanyaan yang tadi. Mungkin yang selanjutnya. Baik, selamat malam Bu Ayu, selamat malam Bu Dr. Lucia. Saya Ayu, wah sama, halo Mbak Ayu. Mau bertanya, apakah boleh vaksin yang harusnya diberikan 2 kali suntikan hanya diambil 1 suntikan saja karena ada rasa takut? Dan apa yang harus dilakukan bila ingin cancel vaksin yang kedua? Oke, kalau vaksin hanya sekali saja, apakah bisa Bu? Hanya menerima 1 saja. Apakah efektivitasnya akan sama Bu? Kira-kira? Apakah boleh vaksin yang diberikan boleh hanya diambil dosisnya 2 satu kali, saja karena tapi saya hanya takut? 1 Oh, saja. oke. Apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau vaksin itu diberikannya dengan 2 dosis, itu sudah ada penelitiannya dari uji kliniknya yang menyatakan bahwa dia baru efektif setelah dia diberikan 2 dosis. Jadi, kalau dia hanya diberikan 1 dosis, tentunya efektivitasnya tidak seoptimal kalau dia diberikan 2 dosis. Ya, mungkin saja terbentuk antibodi setelah pemberian dosis pertama, tetapi dia tidak optimal, tidak maksimal ya efeknya seperti kalau dia diberikan 2 dosis. Kenapa dia harus diberikan 2 dosis? Karena memang dari hasil uji kliniknya, dari hasil penelitiannya, dia menunjukkan bahwa dia membentuk antibodi yang optimal, yang tinggi setelah pemberian 2 dosis. Jadi kalau dikasih 1 dosis nggak apa-apa ya, kenapa harus takut? Lakukan yang dosis kedua, ya kan, sayang dong gitu. Meskipun mungkin ada kekebalan sedikit, kecuali kalau setelah dosis pertama terus Anda sakit yang menyebabkan Anda tidak layak untuk mendapatkan vaksin, ya mau tidak mau harus dihentikan ya. Tapi kalau enggak, ya sayang dong. Padahal dosis pertama udah nggak ada masalah, kenapa dosis yang kedua nggak diteruskan gitu kan? Itu kekebalan yang ditimbulkan dalam tubuh tidak optimal ya. Sayang sekali kalau itu sampai terjadi. Baik, ya. Terima kasih Bu Rizka sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Betul tadi vaksinasi yang memang untuk 2 dosis memang sebaiknya diambil semua untuk mencapai kekebalan yang optimal. Gitu. Baik, Ibu Rizka, sepertinya sudah kurang lebih 1 jam kita ngobrol-ngobrol bersama dan menjawab pertanyaan yang banyak sekali dari teman-teman. Terima kasih sekali Bu Rizka sudah meluangkan hadir bersama kita pada malam hari ini di tengah kesibukan Ibu Rizka di Jakarta.
Terima kasih sekali Ibu sudah berkenan hadir bersama kita dan ngobrol-ngobrol bareng bersama teman-teman semua, seluruh WNI dan PMI di Hong Kong terkait vaksinasi COVID-19. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman semua mendapatkan informasi yang bisa meluruskan pemahaman teman-teman semua mengenai vaksinasi COVID-19 dan juga mari kita bersama-sama bisa menyebarkan dan menularkan informasi yang positif ini ke orang-orang di sekitar kita dan kita bersama-sama mengedukasi satu sama lain ya mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Pandemi ini jadi menjadi momen di mana kita semua jadi saling tahu bahwa tanggung jawab itu bukan hanya satu orang saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama menjadi solusi untuk mengatasi pandemi ini, dan insya Allah dengan usaha kita bersama-sama pandemi dapat segera teratasi dan kita semua dapat kembali menjalani kehidupan yang normal seperti sebelumnya. Baik, demikian teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah mantengin kita nih di Ngopi Instan pada malam hari ini, sudah menyampaikan pertanyaan. Kita malam hari ini sudah 1 jam lebih menyampaikan informasi-informasi untuk teman-teman semua. Dan Ibu Rizka, mudah-mudahan ketika situasi sudah normal kembali, ini ya Bu ya, bisa main-main ke Hong Kong dan bisa kita undang dan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman secara langsung ya Bu ya. Oke, ya semoga sehat semua teman-teman di Hong Kong ya, baik pelajar maupun PMI ataupun staf di KJRI Hong Kong, semuanya sehat selalu. Vaksin diikutin dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan karena vaksin tidak 100% melindungi kita. Jadi masih tetap ada risiko yang terjadi, tapi akan menurunkan risiko itu manakala kita terkena virus ya. Jadi tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak tetap kita lakukan, penerapan protokol kesehatan. Ya tentunya sudah lama sekali saya nggak ke Hong Kong. Sejak masa pandemi udah jarang sekali pergi ya kemana-mana. Baik, insya Allah Bu, mudah-mudahan pandemi bisa segera teratasi, kita semua bisa silaturahmi secara langsung lagi seperti biasa. Terima kasih tadi Ibu Rizka sudah menyampaikan pesan penutup yang tepat sekali menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas partisipasinya menyaksikan Ngopi Instan pada malam hari ini. Tentunya kita akan bertemu kembali di Ngopi Instan episode berikutnya dengan tema-tema lain yang tidak kalah menarik lagi. Selamat malam teman-teman semua dan sampai jumpa. Selamat malam, sehat selalu.